Hello guys, welcome back again to my channel. Nama aku Natasha Deborah, dan buat kalian yang belum subscribe aku, kan boleh banget subscribe aku dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. Dan by the way, buat kalian yang mau follow Instagram sama TikTok aku juga boleh banget. Thank you guys. So, hari ini aku bakalan ngebahas sebuah kasus yang menurut aku gila banget. Karena dalam kasus ini ada seorang pria yang dia itu pekerjaannya menjual soto nih. Tapi ternyata soto yang dia jual itu menggunakan daging istrinya sendiri. Hah, kok bisa banget gak sih guys? Jadi kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke videonya. Sebenarnya guys, kasus ini tuh dulu sempat viral banget. Jadi di sini pelakunya itu bernama Banget Situmorang. Namanya banget sih ya guys, dan kelakuannya juga kebangetan, cocok banget deh sama namanya. Banget ini memiliki nama panggilan yaitu Pak Impus, di mana si Banget ini lahir pada tanggal 7 Maret tahun 1977 di Samosir, Sumatera Utara. Banget ini merupakan anak pertama dari 4 bersaudara, dan seiring dengan berjalannya waktu dan juga bertambahnya usia si Banget, dia itu suatu saat memutuskan untuk merantau ke Jakarta dan mengadu nasib di sana. Pas awal-awal sampai ke Jakarta, si Banget ini awalnya bekerja sebagai seorang supir Metro Mini 66 jalur Blok M ke Kemanggisan. Di Jakarta ini juga Banget bertemu dengan seorang wanita yang nantinya akan menjadi pujaan hatinya dia guys. Wanita ini bernama Rohini. Dari awal mereka berdua ini ketemu, si Banget udah bener-bener suka sama Rohini, dan tanpa berlama-lama mereka berdua ini langsung pacaran. Terus akhirnya mereka memutuskan untuk menikah pada tanggal 27 November tahun 2000. Dari pernikahannya bersama dengan Rohini, Banget ini dikaruniai 2 orang anak. Dalam hubungan pernikahan mereka berdua ini nggak selalu bahagia guys, ada naik turunnya. Tapi sebenarnya lebih banyak turunnya sih guys, karena ternyata Banget ini playboy gila guys. Jadi karena si Banget ini masih agak gatel ya, jadi dia itu memutuskan untuk berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama Darna Sri Astuti, atau yang biasa dipanggil dengan nama Tuti. Tuti ini berasal dari Jambi, dan di Jakarta dia itu tinggal di daerah Kampung Rambutan. Sejak Banget ini mulai berselingkuh dengan Tuti, Banget ini jadi jarang pulang ke rumah, yang membuat Rohini ini bingung suaminya kemana. Dan sekalinya Banget ini pulang, dia itu bukannya ngasih uang bulanan ke istrinya untuk belanja kebutuhan rumah tangga, tapi Banget ini malah ngajak istrinya ribut, terus malah digebukin. Bahkan menurut pengakuan Rohini, Banget ini juga nggak segan-segan untuk mencekik Rohini, dan bahkan Banget juga sering banget mengancam untuk membunuh Rohini. Akhirnya karena udah nggak kuat guys, di tahun 2009 Rohini ini memutuskan untuk melaporkan Banget kepada pihak kepolisian atas tuduhan KDRT. Tapi guys, bukannya kasus ini tuh dilanjutin, malah tuntutannya itu dicabut oleh Rohini karena ternyata mereka berdua ini udah baikan. Biasalah ya guys, namanya cewek kan, mereka itu mencintainya pakai hati, jadi gampang banget dulu. Setelah mereka berdua ini berdamai, bukannya si Banget ini malah menjadi baik, tapi dia itu malah makin gila guys. Dimana kekerasan yang ia lakukan terhadap Rohini itu terus-terusan terjadi, sampai di satu titik karena seringnya dan kejamnya Banget ini mukulin Rohini ini mata kirinya harus mengalami kebutaan. Setelah mencoba selama beberapa tahun untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya, tapi ternyata Rohini ini udah nggak kuat dengan perlakuan Banget, dan akhirnya memutuskan untuk menggugat cerai Banget di tahun 2011. Tapi sebenarnya guys, sebelum melayangkan gugatan cerai tersebut, Rohini sama Banget ini udah bisa ranjang berbulan-bulan. Jadi ya anggapannya sih mereka udah cerai ya, walaupun emang nggak sah secara negara. Akhirnya setelah resmi bercerai dengan Rohini, Banget ini langsung manggil selingkuhannya si Tuti tadi untuk tinggal bareng bersama dengan dia. Setelah tinggal bareng dengan Tuti, Banget ini akhirnya memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya sebagai supir Metro Mini untuk membuka sebuah dagangan sendiri. Dimana Banget ini berniat untuk berjualan soto Lamongan. Dimana Banget ini berniat untuk menjual sebuah soto Lamongan di daerah terminal Kampung Rambutan. Setelah akhirnya Banget ini resmi berjualan soto, ternyata rezeki itu ada di dia guys, karena sotonya Banget ini bener-bener rame pol. Dimana melihat keramaian tersebut, para tetangga itu biasa lah ya, pasti mereka tuh ngegosip kayak bilang kalau misalnya Banget ini kayaknya pakai penglaris deh. Karena ada beberapa tetangganya dia yang bilang kalau mereka itu sering banget ngeliat si Banget ini setiap malam Jumat suka muterin gerobaknya gitu sambil ngelemparin kayak sebuah kemenyan.
Tapi ya guys, ini tuh cuman gosip dan tidak ada yang pernah bisa membuktikan apakah Banget ini pakai penglaris atau enggak. Dan ternyata salah satu alasan kenapa dagangan sotonya Banget ini bisa rame karena di sana dia itu menjual minuman keras dan juga tuak secara diam-diam. Para tetangga dan juga orang-orang sekitar itu juga udah tahu guys kalau misalnya Banget ini berjualan miras secara diam-diam dan mereka itu lumayan terganggu dengan perilaku Banget. Tapi ya mereka itu berusaha untuk bersikap bodo amat dan ya udahlah ya. Seiring dengan berjalannya waktu, karena dagangan sotonya ini laris manis, jadinya si Banget punya banyak banget duit dan yap, sifat playboynya itu keluar lagi. Dimana kali ini Banget berselingkuh lagi dengan seorang wanita yang bernama Tini. Tini ini pekerjaan sehari-harinya itu berjualan jamu di sekitar daerah terminal Kampung Rambutan. Tuti yang mengetahui bahwa suaminya ini telah berselingkuh dengan wanita lain itu otomatis jadi marah banget. Dan karena hal itu juga, Tuti dan Banget ini jadi sering cekcok di rumah dan sering banget tengkar dan bahkan Banget ini juga nggak segan-segan untuk memukul Tuti. Seperti yang dilakukan terhadap Rohini, itu ia lakukan kembali kepada Tuti, di mana Tuti ini mengalami KDRT yang habis-habisan dari Banget. Biasanya ya guys, namanya orang selingkuh, mereka itu pasti diem-diem. Tapi untuk Mr. Banget ini, dia tidak melakukan perselingkuhan itu secara diam-diam. Dimana dia itu terang-terangan di depannya Tuti berselingkuh dengan Tini. Bahkan ada satu titik di mana Banget ini memutuskan untuk mengajak Tini untuk tinggal bersama dengan mereka berdua. Jadi sekarang di dalam rumah si Banget itu tinggal 3 orang, yaitu Banget, istri sahnya, Tuti, dan juga selingkuhannya Tini. Pokoknya ya guys, di dalam rumah itu udah kayak neraka di bumi karena si Banget dan si Tuti ini sering banget cekcok hampir setiap hari. Dimana puncak pertengkaran di antara mereka berdua ini terjadi pada tanggal 2 Maret tahun 2013. Waktu itu si Banget ini marah banget sama Tuti karena dia itu bilang bahwa Tuti telah berselingkuh dari dirinya. Menurut aku sih aneh banget ya, kenapa lo boleh selingkuh dan gua nggak boleh gitu kan. Tapi menurut pengakuan Tuti, dia itu sama sekali tidak pernah berselingkuh dari Banget. Ini tuh cuman fitnah-fitnah dan tuduhan aja yang dibuat oleh Pak Banget ini. Dan karena hal itu, Banget ini langsung emosi, dia itu langsung gelap mata dan langsung memukuli Tuti selama berjam-jam, dimulai dari jam 1 pagi sampai subuh. Tuti ini menggunakan benda tumpul dan bahkan benda tumpul tersebut juga dimasukkan ke dalam alat Tuti hingga rusak. Gak sampai di situ aja guys, Banget ini bahkan memasukkan telapak tangannya, bentuknya kayak gini ya waktu dia masukin, dari ujung sini sampai ke sikunya dia kayak langsung dimasukin ke alat Tuti. Kan bisa bayangin nggak? Aduh, aku bayanginnya udah, nggak kuat banget. Posisi Tuti yang udah nggak kuat sama sekali, akhirnya dia itu berteriak kesakitan. Dan mendengar Tuti yang berteriak kesakitan, Banget ini bukannya kasihan, tapi dia itu malah marah. Dimana pada saat itu, Banget ini tiba-tiba pergi ke dapur untuk mengambil sebuah air panas yang dia tuangkan ke dalam sebuah botol. Dan botol tersebut ia kembali masukkan ke dalam alat vital Tuti. Gila. Sampai keesokan paginya, si Banget ini baru sadar kalau misalnya istrinya telah tiada alias meninggal dunia. Dimana waktu si Banget mengetahui hal tersebut, dia itu jadi paniknya setengah mati dan gak tahu harus ngapain. Tuti ini dinyatakan meninggal waktu dia itu baru aja menginjak usia ke 32 tahun. Setelah itu si Banget ini langsung nyuruh selingkuhannya si Tini buat pergi ke pasar beli kresek sampah yang gede banget warna hitam sama pisau daging. Yang nantinya ia akan gunakan barang-barang tersebut untuk melakukan eksekusi terhadap si Tuti. Setelah Banget ini mendapatkan semua barang-barang yang ia butuhkan, ia langsung menjalankan aksi bejatnya tersebut. Dimana awalnya si Banget ini menggeletakkan jasadnya Tuti di lantai, terus dia awalnya memotong bagian kaki Tuti dari bawah ya, kedua kakinya langsung dipotong, terus dia langsung membelah perutnya Tuti, terus mengeluarkan isi-isi organ dalamnya. Organ dalamnya tersebut kemudian ia taruh dan masukkan ke dalam plastik sampah yang tadi. Setelah itu si Banget kembali memotong kepala si korban dari bagian leher ya guys. Kemudian dia langsung membelah tubuh Tuti menjadi 2 bagian. Dimana setelah tubuh Tuti ini dibelah, organ dalamnya itu kayak keluar semua, kayak jantung, paru, hati, dan sebagainya. Melihat organ dalam Tuti yang jatuh-jatuh, akhirnya si Banget ini ngambil organ dalamnya terus dimasukin lagi ke kresek sampah itu. Total plastik sampah berisi organ dalam Tuti itu ada 7 plastik guys.
gila banget. Menurut pengakuan banget, dia hanya membutuhkan waktu 5 jam untuk melakukan eksekusi tersebut. Karena pada saat itu memang benar banget ini dibantuin sama Tini. Pada saat itu setelah banget ini selesai mengeksekusi jasadnya si Tuti, dia ini langsung keluar dari rumahnya, terus dia ini nyewa sebuah angkot milik tetangganya dengan harga 250.000. Pada saat itu tetangganya ini sempat tanya, kenapa kok kamu nyewa angkot aku? Emang kamu mau pergi kemana dan mau kamu apakan angkot ini? Si banget ini kemudian menjawab, oh iya, aku mau pergi ke pasar untuk berbelanja bahan-bahan jualan sotoku. Mendengar jawaban banget tersebut, ya si tetangganya langsung percaya aja dan gak mikir aneh-aneh. Setelah mendapatkan angkot tersebut, banget ini kembali ke rumahnya dan langsung membawa 7 plastik sampah tersebut dan dimasukkan ke dalam angkotnya. Kemudian si Tini juga masuk. Kemudian mereka ini langsung nyetir ke tol Cikampek yang mengarah ke arah Bekasi. Dimana di sepanjang jalan tol di kilometer yang berbeda-beda, mereka ini membuang plastik sampah tersebut satu persatu. Tujuannya apa? Kok dibuangnya itu pisah-pisah supaya polisi itu nanti lebih susah nyarinya. Sampai di keesokan harinya, ada seorang petugas yang memang lagi tugas untuk menjaga di daerah tol tersebut, melihat ada sebuah plastik sampah berwarna hitam yang sangat mencurigakan. Karena posisinya plastik sampah itu ada di pinggiran jalan tol gitu. Karena rasa curiga si petugas ini, dia kemudian mengambil plastik sampah tersebut, terus dia buka, dan dia kaget banget karena dia melihat adanya potongan manusia. Melihat hal tersebut, akhirnya si petugas ini langsung cepat-cepat menghubungi pihak kepolisian untuk mencari tahu sebenarnya ini tuh ada apa. Dari pihak kepolisian sendiri, mereka itu juga langsung gercep banget melakukan investigasi dan langsung datang ke TKP sambil mencari seluruh plastik sampah tersebut, dan untungnya mereka menemukan ke-7 plastik sampah yang telah dibuang oleh banget. Dan setelah diinvestigasi oleh pihak kepolisian, ternyata mereka itu bilang kalau misalnya ada 2 bagian tubuh Tuti yang masih belum bisa ditemukan. Dan dari sana, akhirnya polisi ini langsung berusaha mencari tahu sebenarnya siapa sih dalang dari semua ini. Untungnya guys, kemarin waktu banget ini lagi ngebuang-buangin plastik sampah itu, dia ini kepergok sama 2 petugas yang bernama Juhaidi dan juga Yusuf Effendi. Pada saat itu, si 2 petugas ini emang posisinya itu kenal sama si banget, dan mereka secara tidak sengaja melihat banget naik angkot sambil ngebuangin plastik sampah. Kan agak aneh ya ngebuangin plastik sampah di jalan tol gitu. Sampai keesokan harinya ketika 2 petugas ini menyalakan televisi dan mereka mendengar sebuah berita kalau misalnya ditemukan adanya 7 kantong plastik sampah di jalan tol, mereka langsung ngeh nih. Kok kayaknya ini plastik sampah mirip ya sama yang dibuang banget kemarin. Melihat hal tersebut, akhirnya 2 petugas ini langsung cepet-cepet datang ke kantor polisi untuk menyatakan sebuah pernyataan di mana mereka itu kemarin melihat banget lagi ngebuangin plastik sampah itu. Dan gak butuh waktu yang lama sampai akhirnya polisi ini berhasil menangkap banget dan juga si Tini. Setelah banget ini ditangkap, polisi ini langsung datang ke rumahnya untuk menggeledah seluruh isi rumahnya, dan ya bener, ternyata mereka menemukan seluruh barang bukti yang banget gunakan untuk mengeksekusi tubuh Tuti. Dan gilanya guys, di sini kan tadi aku bilang ya ada beberapa bagian tubuh Tuti itu yang belum ditemukan. Jadi para tetangga dan juga netizen lah ya biasa itu berasumsi bahwa kayaknya nih 2 potongan tubuh Tuti yang tidak ditemukan itu udah dijadikan bahan soto oleh banget. Dan menurut kesaksian dari pihak polisi, mereka ini bilang kalau si banget ini terlihat aneh ya. Karena dari potongan tubuh yang ia layangkan terhadap Tuti itu banget terlihat seperti pro sekali. Seakan-akan dia itu adalah seorang dokter bedah, di mana waktu dia memotong itu benar-benar halus banget dan benar-benar mengikuti alur saraf manusia. Kan kalau misalnya orang awam nggak mungkin mengetahui hal tersebut guys. Dan ternyata sebelum dibuang ada beberapa bagian tubuh korban itu yang udah dimasukkan ke dalam freezer sehingga itu udah membiru dan juga bengkak. Sampai akhirnya di tanggal 26 September tahun 2013, ini dinyatakan bersalah dan divonis hukuman penjara selama 14 tahun. Tapi pada hari persidangan tersebut, banget ini nggak bisa datang karena dia tiba-tiba jatuh sakit dan akhirnya jadwal persidangan si banget ini harus diundur. Tapi sayangnya sebelum hakim ini ketok palu dan memvonis banget ini udah meninggal dunia di tanggal 30 September tahun 2013 karena komplikasi penyakit dari dalam tubuhnya dia. Jadi emang banget ini udah ada sakit infeksi paru-paru gitu sama TBC. So, segitu aja cerita hari ini guys. Gimana menurut kalian? Menurut aku kasus ini benar-benar di luar logika manusia banget guys. Kalau misalnya kalian ada mau request aku ngebahas apa, kalian boleh langsung aja tulis di kolom komentar. So bye guys, see you guys in my next video. Semoga kalian suka sama video aku hari ini. Jangan lupa buat like, comment, share, dan juga subscribe ya guys. Bye guys, see you guys in my next video.